Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan memaparkan eh, hasil penyelesaian dari latihan soal kelompok kami terkait materi similaritas. Sebelumnya, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Geometri Transformasi. Yang pertama ada Pak Megita Dwi Pamungkas SPD MPD dan Ibu Nina Agustianingrum Magister Pendidikan. Next, Mas. Nah, sebelum masuk ke pemaparan, perkenankan saya mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Mbak Dwi Rizky Mulia Istirahayu dengan 3 digit NPM terakhir 021. Kemudian ada Diana Widya Stuti dengan 3 digit terakhir NPM 025. Yang ketiga ada Mas Tia Restu Adiharto dengan 3 digit NPM terakhir 065, dan yang terakhir ada Mas Naufal Mubarok dengan 3 digit NPM 107. Nah, sebelumnya similaritas itu sama dengan atau disebut juga dengan kesebangunan, di mana dua buah poligon disebut sebangun jika sisi-sisi yang bersesuaian sebanding dan sudut-sudut yang bersesuaian kongruen. Nah, untuk latihan soal yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk soalnya yaitu terdapat segi 4A, B, C, dan D dengan titik A 0,2, B 4,2, C 4,4, dan D 2,4. Kemudian didilatasikan terhadap titik pusat O atau 0,0 dengan faktor skalar 2. Tentukan A. Lukislah transformasi segi 4 ABC. B. Termasuk dalam teorema apakah transformasi similaritas tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya, itu yang diketahui terdapat segitiga ABCD, segi 4 ABCD dengan titik A seperti tertera pada soal, dengan faktor skalar atau faktor pengalinya yaitu 2. Dan hasil dilatasinya yaitu untuk A aksen sama dengan 0,4, B aksen 8,4, C aksen 8,8, dan D aksen 4,8. Nah, untuk titik hasil dilatasinya itu diperoleh dari titik awal dikalikan oleh faktor skalar atau faktor pengalinya yaitu 2. Nah, untuk hasil lukisan transformasi segi 4 ABCD dengan faktor skalar atau K sama dengan 2 yaitu seperti pada gambar yang tertera di poin A. Jadi gambar tersebut yaitu diperbesar. Kemudian yang B, dari gambar pada poin A didapatkan mutlak A aksen B aksen itu sama dengan K dikali mutlak AB, mutlak B aksen kali C aksen sama dengan K dikali mutlak B kali C. Selanjutnya, untuk mutlak C aksen D aksen sama dengan K mutlak CD. Selanjutnya, mutlak A aksen D aksen sama dengan K mutlak AD. Sehingga segi 4 A aksen, B aksen, C aksen, D aksen itu sebangun dengan segi 4 ABCD. Dan diperoleh besar sudut A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen itu sama dengan sudut ABCD. Jadi, dari gambar tersebut berkaitan dengan teorema similaritas, yaitu similaritas mempertahankan sudut. Untuk soal selanjutnya, itu akan dipaparkan oleh Mas Naufal. Kepada Mas Naufal, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih waktu dan layarnya Mbak Diana. Yang selanjutnya adalah latihan soal nomor 2, yaitu dengan titik A 2,4 akan dilatasikan sebesar 3 kali dengan pusat S min 4,2. Tentukan titik A. Penyelesaiannya yaitu X, Y sama dengan KX min A plus A, K dikalikan dengan Y min B plus B. Lalu X, Y-nya yaitu 2,4 sama dengan 6 dikalikan dengan X-nya 2 min 4, 2 min dengan A-nya min 4 plus min 4, 6
dikalikan dengan 4 min 2 plus 2. Lalu sama dengan 6 dikalikan 6 plus min 4, 6 kalikan 2 plus 2. 2,4 sama dengan 32,14. Jadi letak titik A dari 2,4 dengan dilatasi S,6 adalah 32,14. Next, Mbak. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Naufal atas penjelasannya. Untuk soal selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Dwi. Kepada Mbak Dwi, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Diana. Untuk soal yang nomor 3, itu soalnya L adalah lingkaran dengan pusat L dan jari-jari 1 cm. Bujur sangkar A, B, C, D adalah bujur sangkar yang menyinggung lingkaran L dari luar. Sementara itu, bujur sangkar E, F, G, H itu adalah bujur sangkar yang berada di dalam lingkaran L. Nah, tentukan kesebangunan T yang memetakan bujur sangkar A, B, C, D ke bujur sangkar E, F, G, H, sehingga transformasi A itu sama dengan E dan transformasi B itu sama dengan F. Nah, jadi dari soal tadi, untuk ilustrasi gambarnya terpampang pada layar. Nah, jadi langkah yang pertama bisa diklik dulu, Mas. Nah, pertama itu buat diagonal BD dan AC. Nah, kedua diagonal ini tuh berpotongan di titik L, di mana L itu juga merupakan pusat lingkaran, sehingga ruas garis LE merupakan jari-jari lingkaran. Sedangkan LA merupakan sisi miring segitiga siku-siku sama kaki LAE. Jadi, LE itu sama dengan 1 dan LA itu sama dengan akar 2. Sehingga LE per LA itu sama dengan 1 per akar 2 atau LE itu sama dengan 1 per akar 2 dari LA. Nah, buat dilatasi dengan titik pusat L sebesar 1 per akar 2. Nah, jadi dilatasi dengan pusat L sebesar 1 per akar 2 dari A itu merupakan hasilnya adalah A aksen. Sehingga LA aksen itu sama dengan 1 per akar 2 LA. Nah, dengan demikian itu nilai LA aksen itu sama dengan nilai LE. Nah, begitu pula dengan titik B, C, dan D. Nah, bila dilatasi dengan titik pusat L sebesar 1 per akar 2, itu petanya berturut-turut adalah B aksen, C aksen, dan D aksen. Maka LB aksen sama dengan LC aksen, sama dengan LD aksen, sama dengan LA aksen, sama dengan LE panjangnya. Nah, dari situ kita komposisikan dengan rotasi dengan titik pusat L sebesar negatif 45 derajat. Kenapa negatif 45, bukan positif? Karena ini kan dari A ke E, di mana itu kan searah jarum jam. Maka nilainya menjadi negatif. Sehingga setelah kita komposisikan dari rotasi dengan titik pusat L sebesar negatif 45 derajat dan dilatasi dengan titik pusat L sebesar 1 per akar 2. Nah, untuk yang A itu hasilnya sama dengan rotasi dengan titik pusat L se- sebesar negatif 45 derajat dari A aksen. Nah, itu hasilnya adalah E. Kemudian berturut-turut untuk B hasilnya F, dan C hasilnya G, D hasilnya A. Nah, dengan komposisi tadi dari rotasi dan dilatasi, ternyata bujur sangkar A, B, C, D itu dipetakan ke bujur sangkar E, F, G, H. Nah, jadi kesebangunan T yang dicari itu adalah T sama dengan rotasi dengan titik pusat L sebesar negatif 45 derajat, komposisi dengan dilatasi dengan titik pusat L sebesar 1 per akar 2. Itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Dwi atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu latihan soal keempat akan dijelaskan oleh Mas Setia. Kepada Mas Setia, waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih atas waktu dan layarnya. Di sini saya akan memaparkan latihan soal yang keempat. Nah, di sini jika T itu kesebangunan yang memetakan segitiga ABC ke segitiga DEF seperti pada gambar, kemudian titik P itu 2,-2, maka tentukan koordinat dari transformasi dari P tersebut.
Nah, eh, di sini dapat diketahui bahwa transformasi dari segitiga ABC seperti pada gambar itu sama dengan segitiga DEF. Itu artinya transformasi dari A itu sama dengan D, kemudian transformasi dari B itu sama dengan E, dan transformasi dari C itu sama dengan F. Sebelum untuk mencari eh, untuk mencari titik P aksen atau transformasi dari P, itu kita harus ketahui skalarnya. Nah, untuk mencari skalar, kita dapat gunakan ruas garis AB dan ruas garis DE. Dengan menggunakan mencari sebuah ruas garis dengan dua buah titik, yaitu X2 kurangi X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Maka di sini kita hitung dulu luas garis dari AB-nya. Di sini diperoleh bahwa 3 min 0 kuadrat ditambah 0 min 0 kuadrat. Nah, di sini diperoleh panjang dari AB itu 3. Dan selanjutnya kita cari panjang dari ruas garis DE. Nah, menggunakan rumus yang sama, yaitu diperoleh 0,0 dikurangi 0 kuadrat ditambah 3 min 2 kuadrat diperoleh 1. Jadi di sini panjang dari D, ruas garis DE itu 1. Nah, karena tadi kan T itu merupakan sebangunan kan. Nah, kemudian eh, diperoleh bahwa panjang DE itu skalar dikali eh, ruas garis AB, atau diperoleh nilai skalarnya itu sepertiga. Kita dapat pindah ruaskan dari eh, sama aja kayak 3 sama dengan K dikali 1. Nah, itu bisa dikali 1 sama dengan K dikali 3. Nah, tiganya bisa pindah ruas ke kiri. Nah, maka diperoleh nilai K atau nilai skalarnya itu sepertiga. Nah, jika kita sudah diperoleh nilai K-nya atau nilai skalarnya, maka kita dapat mencari transformasi dari P atau mencari P aksennya. Nah, misalkan transformasi dari P itu adalah P aksen, dengan P aksen itu sama dengan X aksen dan Y aksen, maka dapat menentukan koordinat titik P aksen. Dari transformasi A itu sama dengan D dan transformasi P sama dengan P aksen, maka diperoleh ruas garis DP D P aksen sama dengan K atau skalar dikali ruas garis AP. Maka diperoleh X aksen min 0, Y aksen min 2 sama dengan skalarnya sepertiga dikali 2 min 0, min 2 min 0. Nah, di sini kan sudah diketahui. Kemudian kita sederhanakan, yaitu eh, diperoleh X aksen, min Y aksen min 2 sama dengan 2 per 3, min 2 per 3. Nah, di sini dari Y aksen itu, Y aksen min 2-nya kita pindah ruaskan ke kanan. Jadi eh, X aksen Y aksen sama dengan 2, 2 per 3, min 2 per 3 ditambah 6 per 3. Sehingga diperoleh nilai Y aksennya itu 4 per 3. Jadi kita dapat peroleh X aksen itu sama dengan 2 per 3 dan Y aksen itu 4 per 3. Maka diperoleh nilai P aksennya itu 2 per 3, 4 per 3. Sekian pemaparan dari saya serahkan lagi ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya Mas Setia dan teman-teman. Next, Mas. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan dari pemaparan latihan soal pada materi similaritas. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.